Prediction memang 61% diunggulkan terhadap Onyx. Tapi ini adalah sebuah progres yang luar biasa. Perlu diingat 2% waktu itu. Chance atau bahkan prediksi dari Alter Ego untuk masuk ke babak playoff. Dan bahkan sekarang mereka membuktikan bahwa mereka ada di partai final upper bracket. Makanya prediksi itu adalah prediksi doang teman-teman. Apapun bisa terjadi di Land of Dawn. Oke, dan kita akan melihat di game yang pertama. Tapi sebelum itu, dengan ramainya para super fans yang ada di sini, kita minta suaranya dulu. Wow, ramai banget. Dan ini dia game yang pertama antara Alter Ego dan juga Onyx. Mendekatkan langkahnya menuju ke final. Betul, dan bisa membela Indonesia juga nantinya. So kita akan melihat T-Boy bahkan baru mulai gamenya udah langsung nemenin Shelly Boy untuk ngambil buff-nya, bahkan retry-nya dipaksa untuk dipakai. Oke, retribution-nya udah dipaksa dipakai dan itu dia adalah potensi dari Hilda. Dia Ya. bakal nemenin jungler musuhnya farming, bahkan ngebait juga dari spellnya. Betul, Dan kalau bisa emang ngebuat lebih lama lagi, nyiptain space dan lagi. ngedelay lah ya Ngedelay. hitungannya. Dan sebenarnya memang farming speed dari Link atau diadu sama Martis bisa lebih cepat di awal untuk clear jungle-nya. Tapi dengan adanya Hilda dari T-Boy yang dari tadi jalan dan itu benar-benar ganggu, ya bisa jadi setara. Lihat, bahkan Little Wonder-nya diambil oleh teman-teman dari Onyx. Yap, dan ini dia di arah top lane. Keyboy udah mulai tercicil, terkena reverse time. Keyboy masih bermain di dalam rerumputan sehingga HP-nya terregan kembali. Tapi memang di area top lane, kedua belah gold laner ini agak cukup sulit. Wah, tapi flicker dari Idol dipaksakan untuk keluar. Tapi Kairi kali ini langsung masuk ke table top lane. Udah di dalam satu turret ya, tapi Kairi yang justru ditumbangkan dan bahkan Shelly Boy mendapatkan double kill-nya. Cukup berbahaya. Shelly Boy, the miracle boy yang bisa ngebalikin keadaannya. Keuntungan sekarang masih ada di Alter Ego, tapi ini tidak banyak. Keuntungannya masih tipis banget di awal. Tapi kalau ada keuntungan dari event All Star ada nggak? Ikut dong, berangkat dong. Berangkat ya, apalagi ada Harmonia nih dari Itzy dan juga Rafaela. Makanya udah ada dari kemarin ya, dari bulan Maret bahkan. Bulan Maret, dan ini dia dua summoner yang ada di arah top lane. Membuat akhirnya dari cewek juga agak cukup kepres terus menerus ya, kepok tipis-tipis. Bener, ini ngeselin banget gitu kan. Dive-nya juga, walaupun udah di backup sama Keyboy loh dari tadi. Yap, dan lihat itu benar-benar dari multiple damage yang keluar. Auto alarm bomb juga benar-benar menghantui pergerakan dari cewek dan juga Keyboy. Sehingga memang Nino sekarang levelnya tipis di atas dari cewek. Oke, dan kalau kita melihat dari netral objektifnya, mungkin dari Onyx akan sedikit coba untuk melakukan delay-nya dulu, untuk di-delay selama mungkin. Karena kita tahu Link, biasa kan hero depends on buff ini, dia akan ngambil buff dulu, baru dia kontes dan udil. Wah, udah kecicil dan bahkan berhasil untuk ditumbangkan. Menuju ke arah turtle yang pertama sekarang udah muncul juga. Di arah top lane, Keyboy masih mencari informasi dan mengganggu keberadaan dari Rasi. Ini Keyboy bener-bener bahkan banget dari auto alarm bomb-nya. Dan bahkan di arah bottom lane, Pressure Rod udah mulai dibuka dan bahkan dibalaskan lagi dengan final slice. Tapi nggak ada impact apa-apa karena cuma cicil-cicilan aja. Karena keduanya masih terbilang cukup sustain. Tapi Dry Strike di arah tengah menuju ke arah seorang sat, tapi Shelly Boy yang ternyata berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama. Ya, pergerakan dari Kairi pun tadi kelihatan dia nggak mau coba untuk terlalu dalam melakukan kontes. Karena kelihatan dia coba untuk rotasi masuk ke arah mid lane-nya dan Udil berani banget, astaga Udil! Udil berhasil untuk mendapatkan seorang Sunset, bahkan Kairi tapi Soblay dipaksakan untuk terbuka untuk kali ini dan bahkan Udilnya dipaksakan untuk membayar harga yang telah dia dapatkan dengan adanya pertukaran kedua mid laner. Tapi untuk saat ini Talents Prediction 50-50. 3 suara untuk Alter Ego dan juga untuk Onyx. Sebenarnya mungkin gue ngebahas sedikit performa dari Udil barusan. Itu keputusan yang berat loh untuk mid laner berani nerobos pakai wings by wings. Dia nggak bisa escape lagi berarti loh. Karena memang dari kedua belah mid laner kalau menurut aku playstyle-nya hampir sama. Dia yang ngebait, dia yang maju, dia yang initiate. Sama-sama galak sih sebenarnya. Sama-sama galak dan sama-sama pasti mereka bisa juga dapetin diskon 90% dari Grab dong. Dari Apalagi Grab dapetin dong. skin Mobile Legends juga. Tapi kali ini Keyboy yang udah mulai dicicil. Cewek memberikan sedikit damage-nya dengan adanya satu buah Nibiru's yang dipegang
Tapi dengan adanya sneaky peeky menuju ke arah top lane, Keyboy mencari informasi sebanyak-banyak. Curse of Throw terkena dan Spirit Ice Strike. Keyboy masih punya sprint untuk mundur, one last hit. Keyboy masih bisa selamat, tapi cewek kali ini langsung mengusir pergerakan untuk di-dive lagi, masuk ke dalam dan Decimation membuat dari cewek dan juga follow up dari Udil berhasil untuk menghilangkan nyawa cewek di arah atas. Oke, dive in yang penuh kalkulasi dan bahkan Pai-nya. Pai-nya 1 versus 2 dan ini adalah sebuah space yang di-create, tapi Pai memang harus menelan kematiannya dan di arah atas. Dengan adanya balutan sinergi Alter Turret yang udah mulai di-plating membuat Alter Ego untuk saat ini terlihat unggul. Reverse time yang cukup mengganggu membuat Keyboy juga gak bisa terlalu maju lagi. Ya, tapi kalau kita lihat dari Onyx ya di bagian bottom lane, ternyata Kairi udah ngambil space tersebut untuk dapetin gold shield turret juga. Mungkin kalau dari Alter Ego, main carry-nya itu ada di Nino. Dan juga second-nya ada di Udil. Tapi kalau dari Onyx, dia punya Kairi di jungle yang nanti bisa jadi carry juga. Yep. Makanya gold shield-nya dikasih ke jungle. Oke, tapi go away udah mulai dibuka untuk menangkal pergerakan dari Keyboy untuk masuk ke dalam tubuh dari Nino tersebut. Tapi Kairi yang sudah bertengger di area turtle mencari informasi terlebih dahulu. Tapi memang setup yang sekarang sudah akan dilakukan oleh Onyx terlebih dahulu melihat dengan adanya Alter Ego yang HP udah mulai kecil sedikit demi sedikit. Betul, yang paling menang pok itu yang akan lebih enak untuk Oke. setup. Tapi Feeder Strike mulai dibuka juga Final Slash menuju ke arah Boots, tapi memang masih belum ada poin eliminasi yang tercipta. Shelly Boy mencoba setup menuju ke arah Turtle yang kedua, tapi ternyata di arah top lane cewek berhasil untuk menghancurkan outer turretnya. Ya, satu keunggulan sebetulnya, walaupun setup tetap dilakukan bahkan sama Alter Ego. Yap, tapi kayaknya bakal coba untuk ditarik ulur, tapi lihat damage dari Udil sakit banget. Menuju ke arah Sas, tapi itu dia Final Slash yang ter-IMU membuat dari Udil harus kepok sedikit demi sedikit dan Rasi pun menerima gangguan yang cukup besar. Ada Ashura Aura dan juga satu botol coil dan Decimation membuat dari Keyboy berhasil kehilangan dan ini cewek akan menjadi nyawa selanjutnya dan Sally Boy berhasil untuk mendapatkan double killnya. Meanwhile di bottom lane, Nino yang akan bisa untuk operasi dengan level komplit, tapi Nino tidak bisa bertahan karena Kairi dan Sans yang langsung berfokus untuk menumbangkan dirinya. Betul sekali, nggak bisa kabur lagi walaupun tadi udah pakai go away ya. Defensifnya udah dipakai semua. Inspire-nya juga udah delay, otomatis dia pakai tadi untuk coba melakukan fight back. Dan untuk Alter Ego dia coba untuk nutup pergerakan dari Kairi yang coba melakukan mirroring. Rasinya diturunkan ke arah bottom lane demi bisa melakukan defense, namun kondisi dari turret objektifnya masih diunggulin sama Onyx untuk sekarang. Serta untuk emblem, kita melihat perbedaan nih dari kedua mid lanernya. Yang satu pakai Mystery Shop, yang satunya lagi pakai Magic Worship. Untuk burst damage pastinya nanti akan lebih strong dari Udil, ada efek burn-nya. Tapi untuk item, Mystery Shop ini bakal lebih cepat. Dan Valentine serta Parsha, dua-duanya ini memang depends on item banget sih untuk mid lane-nya. Item dependent ya. Tapi Mentalker juga sekarang sudah diamankan di tangan dari Kairi. Dan sekarang temponya kembali turun. Belum ada inisiasi-inisiasi karena dari tadi 7 menit pertama ketat banget. Yes, bahkan dari segi item lihat dari linknya Kairi. Udah jadi Berserker Fury dan Windtalker. Dia well farm banget di awal. Di compare sama jungle dari Alter Ego yaitu Shelly Boy, goldnya aja beda walaupun nggak sampai di angka 1000. Tapi ini menunjukkan bahwa memang dengan link yang sekarang mobilitas yang tinggi itu masih bisa ngejar goldnya. Walaupun pattern farming di awalnya di jungle-nya bisa diunggulin sebenarnya sama Shelly Boy harusnya. Harusnya, tapi memang akhirnya bahkan banyak lane juga ya. Sehingga membuat dari goldnya Kairi di atas dari Shelly Boy. Tapi untuk saat ini kita akan melihat adanya peperangan di arah bottom lane dengan Reveal Ice Strike. Keyboy kali ini akan diusir untuk mundur dan Udil berhasil untuk mendapatkan nyawa dari Keyboy. Tapi tanpa sobat dari Kairi langsung aja masuk, tapi time journey langsung mendinai semuanya. Unstoppable diamankan oleh Shelly Boy. Masih ingin lebih, tapi Ashura Aura bisa dihindari dengan satu buah flicker dari cewek untuk mundur ke arah belakang. Sehingga tidak ada lagi korban yang direnggut setelah dengan adanya 2 player yang hilang dari Onyx. Waduh, Shelly Boy-nya masih mau di depan kayaknya nih. Dan kondisinya 3 flicker ternyata yang dibuka oleh Onyx. Dari Sans, dari Butch, dan juga dari cewek. Sementara untuk keunggulan objektif, Alter Ego dapetin mid-turret bahkan. Dan bahkan juga di arah bottom lane ya. Menumbangkan 2 player. Menumbangkan 2 turret dan membuat akhirnya gold yang tadi benar-benar tight banget. Cuman beda 600-300. Sekarang udah bergerak menuju ke angka 1300. Lumayan menjauh lah ya dari 1300 walaupun di menit ke-8 ya. Ini angka yang mungkin bisa dikejar dari hanya akan ada satu fight yang bisa mengejar gitu loh. Dan untuk Lord yang akan coba di setup kali ini harusnya bakal lebih enak untuk teman-teman dari Alter Ego buat masuk invasi. Ya karena memang dari segi keunggulan ya, tapi lihat Onyx yang mereka setup duluan menuju ke arah Lordnya, tapi di final di belakang lagi dan bisa Boy berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama. Dan bahkan Boots kali ini terjebak sendirian dengan Decimation. Shelly Boy kembali menelan adanya satu nyawa yang harus direnggut dari Onyx, yaitu Boots. Lagi-lagi Shelly Boy, The Miracle Boy dapetin
Lordnya, dia dapetin kill juga. Bonus lagi satu outer turret yang ada di bagian top lane. Kali ini temponya lagi ada di Alter Ego. Tapi jangan lupa, Onyx ini strong banget ketika melakukan defense. PR dari Alter Ego belum selesai sampai sekarang. So, kita akan melihat nih defense seperti apa yang akan diberikan oleh Onyx nantinya. Dan Alter Ego dengan adanya satu Lord yang pertama tadi berhasil untuk diamankan dengan Retribution yang on point. Akhirnya membuat Alter Ego memberikan pressure yang lebih besar lagi untuk saat ini. Mereka memegang kendali atas permainan yang di game pertama. Dan kita bisa melihat Lordnya masih coba untuk ditahan dulu di arah bawah. Power clear-nya juga cukup oke. Dia punya CW. Dia punya 4 senjata yang bisa bantuin clear nanti. Bennett Rage, dia punya Nibiru's Passion juga. Pokoknya banyak banget yang bisa dipakai untuk melakukan clear. Dan Tapi ditambah punya tiket playoff gak? punya dong tiket playoff yang sekarang kalian bisa scan ya kalau yang masih belum punya, ada barcode-nya di bawah nih. Itu dia, Renner Rapati menunjukkan seorang Udyl, tapi lihat Painya yang ternyata harus menjadi garda terdepan untuk Alter Ego berhasil untuk ditumbangkan Represent One, tapi lihat Boots-nya langsung mundur karena belakang. Sally Boy sendirian, langsung dipanis lagi dengan dari perjalanan dari Keyboard dan Kelly Smith diamankan, tapi Nino hilang. Dan bahkan 4 player dari Alter Ego dan wipe out didapatkan oleh Onyx. Wipe out Alter Ego dengan momentum yang lagi dipegang oleh mereka. Lordnya didapetin oleh Alter Ego, namun defense yang begitu baik dari Onyx bisa ngebalikin keadaan dan bahkan wipe out kali ini. Invasi sudah dilakukan, Sans langsung ngambil ke arah purple buff-nya yang mungkin nanti akan diberikan kepada siapa, terserah ke arah siapa. Namun untuk turretnya dibalikin secara instan, bahkan inner turret di arah mid lane bisa didapetin juga. Wow, dan ini menjadi titik balik untuk Onyx. Mereka bisa akhirnya mengembalikan keadaan dengan adanya 740 gold yang sekarang mereka unggulkan. Turret yang dari tadi nggak kesentuh, langsung rontok loh di arah tengah. Ini yang cukup mahal dan ini instant replaynya. Sebenarnya untuk fightnya agak terpisah ya. Kalau kita lihat Udilnya di depan, dari Painya di depan dipanis, dan di belakangnya itu udah ditutup. Lihat pergerakan dari Keyboy yang melakukan langsung flanking ke bagian belakang. Bukan hanya Keyboy buka duluan, biar skillnya tuh kebuang ke arah Keyboy. Tiba-tiba setelah Keyboynya udah di banyak damage-nya masuk ke Keyboy, ada Kairi yang siap untuk menjadi finisher, dan itulah momen dari Onyx. Dan cewek tadi udah nyicil Udyl duluan. Renner yang kena HP-nya Udyl gak banyak, dia nggak bisa terlalu memperlihatkan badannya. Berarti Dan setupnya memang udah dari Alter Ego baru mau jalan ya? iya, dia udah nyicil ke Udylnya dan Udylnya akhirnya dipaksa untuk mundur. Dan tadi seperti apa yang Lim bilang, kepisah akhirnya. Iya, warnya tuh jadi kayak ada dua sisi. Ditambah untuk flankingnya tadi nggak ada yang bisa nge-stopping Hilda. Mungkin sisi yang paling pastinya ada di Pai, dan Pai-nya udah tumbang. Wow, dan kita akan lihat ya, Lord yang kedua. Bahkan ini di menit ke-12, Lordnya sudah berubah menjadi Lord yang enhance. Dengan keunggulan yang sekarang dimiliki oleh Onyx. Bahkan tadi dalam keadaan under aja, Onyx berani setup duluan. Makanya, ditambah sekarang untuk landing jauhnya nih yang jadi masalah. Karena Kairi kita tahu dia bisa manjangin landing di sisi yang ada di top lane sekarang dan join ke arah turtle tanpa terlambat. Karena memang mobilitas Link ya secepat itu memang. Oke, tapi sekarang masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Mencari informasi dari boots-nya. Dan bahkan sekarang orange buff udah dikasih ke Nino yang akan menjadi damage dealer terbesar juga pastinya. Apalagi dengan multiple damage-nya di dalam satu buat team fight, itu bakal impactful banget. Tapi PR dari Pai yang sekarang sedang dilakukan adalah ya coba untuk menjalankan minionnya terlebih dahulu. Ya, dia coba panjangin lane-nya dan hati-hati karena Onyx tuh kuat banget untuk megang Lord. Bahkan flicker dari Sans terpaksa dibuang. Di trigger ya, karena memang cicilan demi cicilan, bahkan bukan sekedar cicilan lagi. Federal Strike-nya udah mempunyai damage yang cukup besar. Lunas, Sehingga itu akan menjadi informasi di mana Sansnya udah nggak punya flicker. Dan sekarang Alter Ego mereka coba untuk menarik ulur lagi, ngebait lagi, memancing adanya keributan di area Lord yang sekarang udah mulai di setup. Dan Keyboy ketahuan posisinya dengan auto alarm, tapi lihat Boots-nya ketarik dengan sebuah reverse time, dan bahkan Boots-nya masih bisa flicker dan mundur ke arah belakang dengan selamat. Lord yang gak di reset, final slash gak kena karena siapa-siapa, tapi Kairi is coming, mencoba untuk mengkontes saja. Go away udah di trigger lagi, tapi cewek dipukul mundur, tapi Kairi yang berhasil untuk mendapatkan Lord yang kedua, dan bahkan Sally Boy berhasil untuk bisa mendapatkan 2 poin eliminasi atas Sans dan juga Kairi. Retribution dari Kairi yang bisa memenangkan kontes barusan, dan mungkin dari Alter Ego mencari apa nih yang bisa kita dapatkan. Kalau dia dapat Lord, kita kasih dia, nggak masalah, tapi kita bisa dapetin 2 kill. Dan ini momen yang lumayan oke untuk Alter Ego bahkan karena Lordnya
langsung di-clear di arah mid lane. Karena masih ready 5-5 player dari Alter Ego dengan DPS dan juga damage yang besar. Lanjut. Lord bukan jadi masalah dari Feeder Ice Strike. Langsung mengusir mundur pergerakan dari cewek dan membiarkan saja base turret di arah tengah sampai berhasil diujur. Tapi Boots-nya tercicil sedikit demi sedikit masih bisa mundur. Tapi Nino diselamatkan dengan ada sebuah time journey. Tapi cewek yang gak bisa bertahan terlalu lama sehingga Alter Ego sekarang mereka bermain disiplin untuk mundur dulu. Oke. Boots-nya tumbang, hampir tadi kan tumbang. Dan kita melihat satu opsi yang penting banget nih dari Alter Ego, keputusan yang berani banget. Wow, tapi lihat Silly Boy mengeluarkan Retribution-nya untuk memberikan efek slow. Tapi lihat Tempest of Blade, lagi-lagi Feeder Ice Strike mencicil sedikit demi sedikit. Asura Aura, Boots mampukah tersolo kill? Tapi dengan adanya backup yang dilakukan oleh Suns, langsung membuat dari Alter Ego mengurungkan niatnya. Iya ya, dengan pancingan tadi Boots yang bener-bener dia tahu kalkulasi damage loh. Karena satu titik lagi tadi, mungkin satu hit lagi dari Melisanya, dia tumbang. Tapi ternyata dengan perhitungan yang matang, dia tahu dia nggak tumbang, dia buying time selama mungkin, walaupun tetap ada korban. Dan kita akan melihat dari in-game equipment by Dunia Games, mungkin ke arah jungle-nya lagi nih, karena Kairi yang udah mulai punya item, udah full item bahkan. Dari Endless Battle, true damage-nya udah siap, penetrasinya ada dari Malphite Roar. Dan juga dia punya attack speed yang cukup, dia punya corrosion yang bisa punya stack nambahin attack speed juga. Sementara untuk Chelly Boy, ternyata ada satu Hunter Strike. Nah ini Hunter Strike untuk Martis, yang bikin enak adalah movement speed yang akan didapatkan nanti ketika stacknya udah tercapai. Itu bisa digunakan untuk mungkin mengejar ke arah belakang dengan lari, memang pakai badan. Karena ada item defense juga yang udah siap dari Blade Armor, Sky Guardian Helmet, dan juga Radiant. Setidaknya lebih sustain lah ya untuk bisa melakukan kontes. Tapi untuk saat ini dari kedua belah tim mereka coba untuk reset terlebih dahulu. 45 detik menuju ke arah Lord yang ketiga. Siapakah yang akan mendapatkan? Karena dalam catatan ya, kalau misalkan emang salah satu ini dapetin Lord dan gak tumbang, ini gak bisa menjelaskan. Tapi Silly Boy terculik sendirian dan di-all-in begitu saja. Kairi berhasil mendapatkan satu nyawa dari Alter Ego untuk saat ini, dan bahkan Udilnya dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Alter Ego kehilangan sosok pemegang jungler bersamaan dengan sesaat lagi Lord yang akan muncul. Power retribution yang hilang dari Alter Ego ini bisa jadi penentu juga. Lordnya bentar lagi kan muncul nih, setupnya itu bisa langsung diambil sama Onyx. Oke, Chelly Boy hidup nggak bakal lama lagi. Mungkin sekitar 15 detik lagi dia spawn dan akan menyusul nantinya ke arah Lord. Ya, tapi bagaimana dengan laning jauhnya? Lihat pergerakan dari Kairi. Dia udah ngambil di arah bottom lane. Mid-nya juga bahkan udah di-clear. Dan sekarang setupnya rapi banget. Karena minion managementnya kuat dari Onyx. Oke, dan kayaknya bakal dicepetin aja di all-in terhadap Lordnya. Karena nggak ada power retribution, tapi untuk saat ini langsung dipaksa untuk mundur lagi. Tapi Suns dengan time journey imitasi masih ingin lebih. Tapi lihat dari arah belakang ternyata Keyboy melakukan flanking. Tapi Nino yang harus ditumbangkan di tangan dari Keyboy. Walaupun itu karena ternyata Pai yang berhasil untuk ditumbangkan pula. Tapi Silly Boy langsung membalaskan dengan ada satu buah decimation. Masih ingin lebih, tapi ternyata Keyboy yang terkena decimate terakhir sehingga ceweknya masih bisa bertahan dengan adanya flicker tergocek. Wow, decimate ke target yang beda jadinya tadi. Flicker. Betul, out of range. Dan yang ada di sana tadi cuman Keyboy. Gila, dia bisa ngedistract bahkan bikin decimate dari Silly Boy itu miss. Dan kali ini kita melihat Lord yang datang ke arah mid lane. Mungkin dari segi power defense-nya. Oke, Alter Ego dia punya Parsha yang udah jadi juga dari segi itemnya. Tapi mereka kalah dari segi jumlah, apakah masih bisa? Oke, Kairi ternyata berfokus untuk mengganggu pergerakan dari Udil. Feeder Ice Strike, Kairi masih bisa menggocek sehingga masih belum bisa untuk ditumbangkan. Walaupun Lord yang ter-enhance hanya menghancurkan satu base turret di arah tengah tanpa adanya pengawalan yang berarti dari Onyx. Tapi lihat, dua base turret hancur dari Alter Ego, dan ini akan menjadi PR besar juga karena lane-nya nanti minion-minion yang berjalan dari Onyx itu akan lebih besar. Betul, super minion yang bakal muncul nanti itu bakal ganggu. Karena tanpa super minion aja, Onyx itu bisa megang laning jauhnya dengan mobilitas yang lebih cepat. Nah, sekarang dengan adanya super minion, mereka bisa lebih fokus lagi nantinya untuk melakukan setup mungkin ke arah netral objektif seperti Lord yang memang masih lama. Tapi sekarang lihat, udah langsung ditutup zonanya. Alter Egonya dipaksa bermain di dalam base, dan ini hal yang penting. Farmingnya akan terhambat dari Alter Ego sendiri untuk mengejar ketertinggalan gold dari Onyx. Karena agak cukup sulit juga untuk bisa membuka rumputan, hanya mengandalkan mungkin nantinya auto alarm bomb. Dan Rasi di sini dengan adanya Digi gak bisa memberikan badannya, dan dia harus ada di arah belakang. Tapi Silly Boy yang kali ini udah bertemu dengan adanya Boost dan cewek menuju ke arah Purple Buff yang mencoba untuk di-invade, tapi nampaknya tidak menjadi pilihan untuk Onyx. Direlakan saja untuk bisa didapatkan kembali dari Alter Ego. Tapi Nino sekarang udah secure dengan Husklow. Yap. Untuk sustain mungkin Husklow bisa jadi salah satu opsi.
Dan dia punya Rasi juga nantinya dengan time journey yang mungkin bisa ngebantu juga, bisa ngasih shield juga. Lord advantage yang gede banget pastinya untuk Onyx. Seperti yang Aul bilang tadi, bahkan Lordnya nggak di follow di tengah. Yep. Lordnya dibiarin tetap dapetin 2 base turret. Itu penting banget. Dan kali ini Alter Ego dia harus lebih hati-hati. Mungkin lebih berkumpul ya. Karena kayak kita lihat tadi momen Lord itu. Karena apa? Karena Celi Boy-nya keculik di bagian tengah. Betul, yang pertama kali ya. Tapi ini juga Sans tinggal pilih aja. Dia mau inisiasi atau dia mau backup. Kalau misalkan inisiasi, dia bakal ngambil ke final slash. Kalau dia Betul. mau backup, dia tinggal ambil time journey. Karena tadi udah kita lihat juga, time journey dibalas time journey. Yang akhirnya backup dibalas backup sehingga tidak banyak pertumpahan darah. Tapi untuk saat ini, Onyx yang sedang memegang kendali atas game yang di menit ke-19. Ya, ngomongin soal Sans bisa juga mengambil opsi ke arah Udil nanti untuk MU-nya. Memang agak jauh, agak susah ngambil Federer Strike dari Udil karena range dari IMU sekarang nggak sejauh yang dulu. Tapi kalau seandainya dapat impact-nya tuh bakal dahsyat banget. Karena apa? Karena dari Alter Ego ini nggak terlalu tanky-tanky, dia di Parsia dan juga Melissa. Tiga-tiganya ini target yang terbilang squishy lah, kena Federer Strike dan itu bahaya banget. Oke, tapi sekarang dari Alter Ego mereka udah mulai mencoba untuk memancing keributan di area Lord yang ter-evolve. Celi Boy yang sekarang terbalut dengan adanya immortality. Bakal coba untuk di all in aja karena Celi Boy dipaksa untuk mundur dan ternyata Lordnya nggak ke-reset. Udah mulai di take over dari teman-teman dari Onyx. Tapi lihat damage yang dikeluarkan dari Nino juga harus diwaspadai dan diperhitungkan. Sehingga teman-teman dari Onyx kali ini dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Oke. Mungkin tadi kelihatan juga karena Kairi ini kan assassin ya. Dia nggak bisa pegang Lord ini terlalu lama. Dan posisinya Boots tadi udah offside ke bagian depan. Jadi mau nggak mau ya di reset dulu, ditahan dulu. Sempet dipegang. Tapi ternyata memang karena Boots-nya terlalu banyak terima damage, ya udah. Akhirnya kita reset dulu, kita set up ulang. Lihat minionnya masih unggul di arah Onyx. Yep. Dan mungkin bagian top lane nanti yang akan jadi concern utamanya. Iya, dan itu yang sudah dilakukan juga ya dari Kairi. Dengan mobilitas kencang, dengan pinch poise-nya dia bisa ke atas dengan cepat dan langsung follow up di area Lord dengan cepat juga. Tapi kayaknya bakal dibiarin aja karena sekarang peraduan retribution yang akan segera terjadi. Karena kalau untuk saat ini mereka tadi coba untuk saling mestil ya. Dan poinnya satu sama. Dan untuk saat ini kita akan melihat Lord yang udah mulai di setup terlebih dahulu dari teman-teman Alter Ego Esports. Mampukah mereka mengeksekusi Lord? Tapi dengan adanya cicilan-cicilan, Rasi membuka auto alarm bomb-nya. Mencoba untuk mencari informasi dan lihat Boots menelan damage itu semua. Masih ada Athena Shield ya yang baru nyala tadi. Damage reduction-nya benar-benar kuat. Dan untuk Boots sendiri mungkin memang disetting sebagai tumbal di game kali ini. Dia akan terima banyak damage. Dia akan menjadi sosok frontliner bahkan termasuk untuk open vision. Dan Kiboy yang melakukan flanking dari tadi udah seperti itu. Dan Kairi ternyata dapetin purple buff dari Celi Boy. Dia masih punya space untuk bisa mendapatkan itu. Tapi lihat Boots-nya yang langsung dimakan begitu saja. Dan bahkan ada time journey dari belakang dari Sun yang melakukan ada backup. Sehingga tidak ada yang tumbang dari Onyx. Tapi untuk saat ini dapat swap terbuka dari Kairi dan dari belakang. Bennett Rage membuat 2 player dari Alter Ego berhasil dihilangkan. Walaupun Boots kali harus menjadi nyawa yang harus dibayarkan. Tapi 3 tukar 3. Double kill from Udil. Tapi Udil pun ditumbangkan. Sehingga tersisa Rasi sendirian. Sans dan cewek dengan adanya minion yang kali ini langsung saja mengantarkan mereka kemenangan di game yang pertama. Oh my god, Onyx permainan yang sangat rapih barusan. Dia bisa megang momentum yang